Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau disingkat dengan IMBT. Mengenai pengerjaan IMBT, IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad bait dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Al-bai merupakan jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. IMBT di sini terdapat 3 materi. Yang pertama, terdapat di Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Langsung saja saya artikan bacaannya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mengenai sumber berikut terdapat di hadis Nabi riwayat Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa dari Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan teks Abu Dawud. Dia berkata yang artinya, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak. Mengenai sumber dasar hukum IMBT yang terakhir, yaitu kaidah fikih. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, di mana terdapat kemaslahatan dan di sana terdapat hukum Allah. Baiklah, saya akan menjelaskan ketentuan ijarah muntahiyah bitamlik berdasarkan DSN MUI nomor 27/DSN MUI /2/2002 bahwa ijarah muntahiyah bitamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Yang keempat, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kelima, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di akad awal ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Dan yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya, ketentuan ijarah muntahiyah bitamlik berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa ijarah muntahiyah bitamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 322, rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan ijarah muntahiyah bitamlik. Pasal 328, pengadilan dapat menentukan untuk menjual majur muntahiyah bitamlik yang tidak dapat dilunasi oleh mustajir dengan harga pasar untuk melunasi utang mustajir. Pasal 329, apabila harga jual majur dalam jarah muntahiyah bitamlik melebihi sisa utang, maka pihak muajir harus mengembalikan sisanya kepada mustajir. Pasal 323, akad ijarah muntahiyah bitamlik atas suatu benda antara muajir dengan mustajir diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Pasal 326, harga ijarah dan pembelian objek akad ijarah muntahiyah bitamlik ditetapkan dalam akad. Pasal 327, pihak muajir dapat melakukan penyelesaian akad
Ijarah melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang mutahiyyah bitamlik bagi mustajir yang tidak mampu disepakati. Selanjutnya, ijarah mutahiyyah bitamlik sebagai instrumen pembiayaan memiliki sifat yang secara fundamental berbeda dengan pembiayaan murah baha, yaitu bisa digunakan sebagai modal pembiayaan berjangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya saja untuk pembiayaan KPRS. Menurut Sugeng Widodo, ijarah mutahiyyah bitamlik sangat cocok untuk itu, sebab karakteristik dari ijarah yang bisa memberikan fixed income dan juga floating income. Keluasan transaksi ijarah inilah yang bisa dijadikan salah satu pertimbangan sebagai modal pembiayaan, terutama yang berjangka panjang seperti halnya KPRS. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustian, NIM 19306049. Saya akan menjelaskan anjak piutang. Anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Adapun ketentuan akad anjak piutang. 1. Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil ujrah. 2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. 3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. 4. Pihak yang ditunjuk untuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. 5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah. 6. Besar ujrah harus disepakati pada saat akan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk ancaman dari pokok piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dafa Mujahid akan menjelaskan tentang materi multi-level marketing syariah. Multi-level marketing syariah yang berasal dari bahasa Inggris atau disebutkan multi, artinya banyak. Level berarti jenjang atau tingkatan, dan marketing berarti pemasaran. Jadi LMN berarti pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut multi-level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau tingkat-tingkatnya. LMN disebut juga sebagai networking market. Disebut juga demikian arena anggota kelompok. Disebut juga semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja atau network. Merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja merupakan sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran. LMM multi-level juga merupakan pemasaran yang dilakukan banyak level atau tingkatan yang biasanya dikenal dengan istilah upline dan tingkat atas dan downline tingkat bawah. Upline dan downline umumnya mencerminkan hubungan pada level berbeda, vertikal maupun horizontal. Karena itu, seorang akan disebut upline apabila mempunyai downline, baik berupa jumlah maupun lebih. Bisnis MLM merupakan sistem jaringan, meskipun jaringan masing-masing perusahaan distributor yang sering disebut dengan istilah yang berbeda-beda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Wahid Sobirin, saya sedikit menjelaskan tentang kriteria multi level marketing syariah. Langsung saja, ada dua kriteria multi level marketing syariah. Yang pertama, tidak termasuk money game atau lebih khusus tidak menjelaskan sistem skema piramida sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9 tentang perdagangan yang berbunyi pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Yang kedua, memenuhi ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 75 DSN MUI nomor 7 2009. Ketentuan hukum MLM multi level marketing. 1. Adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, darar, zulm, maksiat. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentukannya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjumlahan barang. Yang kedua, memenuhi ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 75 atau DSN MUI nomor 7 tahun 2009 tentang ketentuan hukum MLM multi level marketing. 1. Adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, dahar, zulm, dan maksiat. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Yang keenam, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang dan produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif
yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang jasa. Yang kedelapan, pemberian komisi atau bonus pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota mitra tidak menimbulkan igerak. Yang kesembilan, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Yang ke-10, sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus dan maksiat. Yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Yang ke-12 yang terakhir, tidak melakukan kegiatan money game. Ketentuan akad MLM syariah. 1. Akad bai murabah merujuk kepada Sabtani Fatwa nomor 4. Ini gak usah bay, cukup ketentuan akad ML syariah bay. Dari 12, tidak melakukan kegiatan money game, cukup situ bay dapat. Baik, materi terakhir yaitu tentang dasar hukum multilevel marketing syariah. Dasar hukum menjadi pertimbangan fatwa MUI nomor 75/SM/MUI Riwawi ke-11 tahun 2009. Adapun hukum Al-Quran meliputi Quran Surah An-Nisa ayat ke-29, Quran Surah Al-Maidah ayat ke-1, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ke-3, Quran Surah Al-Baqarah 198 dan Surah ke-275 dan juga 279 dan juga Quran Surah Al-Maidah ayat ke-90. Adapun hukum hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqani dan lainnya dan dari Abu Sa'id bin Al-Khudri. Yang ketiga, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianat ke pihak lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda melarang jual beli dengan cara melempar batu dari jual beli gharar. Hadis riwayat Khamsah dan Abu Hurairah. Yang kelima, barang siapa kami menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Hurairah dengan riwayat Imam Muslim. Yang keenam, Rasulullah SAW bersabda melarang penggunaan uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang yang diberikan kepada paranormal. Muttafaqun ilaih. 7. Sungguhnya
Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi, dan patung-patung. Rasulullah SAW ditanya kepada Allah, wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai? Dia dipakai mengecat kapal-kapal dan meminyaki kulit-kulit, dan dipakai untuk penerangan lampu oleh banyak orang. Dan Nabi Allah menjawab, tidaklah, adalah haram. Nabi Allah kemudian berkata lagi, Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika mengharamkan lemak bangkai kepada mereka mencarikan dan menjualnya, kemudian mereka memakai hasil penjualannya. Muttafaqun alaih. Dan yang ke-8, Rasulullah SAW sabda, Allah melaknat pemberi dan penerima riswah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Nabi Ahmad. Adapun hukum kaidah fikih berkaitan dengan LMM, yaitu ada 2, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalilnya yang mengharamkan. Yang kedua, artinya ujrah atau ada kompensasi sesuai dengan tingkat dan kesulitan bekerja. Dan itulah materi dari kelompok kami. Kami tutup. Terima kasih, demikian presentasi saya yang kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maafkan, karena kesempurnaan hanya